senang rasanya bisa bertemu kembali bareng aku Lucky di program Belajar Bareng Jenius bersama Satu Televisi. Di program kali ini tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya. Kita akan membahas tentang hal yang inspiratif dan juga mengedukatif untuk para mahasiswa. Tapi aku tidak sendiri. Aku akan ditemani oleh partner cantik dan kece pada episode kali ini. Langsung aja kita sambut Kak Marta. Halo, Halo. selamat siang Kak Marta. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya, dan tentunya aku sangat excited banget nih. Boleh disapa-sapa dulu nih sama teman-teman agar lebih kenal lagi sama Kak Marta. Hai semuanya, kenalin aku Marta. Di sini aku bakal nemenin Lucky ngobrol. Kita di episode kali ini bakal ngobrolin apa sih Kak? Wah, tentunya ini yang berbau green-green gitu Oh, ya. green-green gitu ya? Betul. Nah, tema kita kali ini sangat relevan dengan generasi muda dan Gen Z. Nah, temanya yaitu Rally Green After Class, sebuah Wih, gerakan yang tentunya sangat perlu diapresiasi. betul. Dari tema yang kamu sampaikan aja tuh udah kelihatan seru banget ya, karena Nah, pastinya beda dong. sama episode sebelum-sebelumnya. Karena Mm-mm. biasanya kita membahas soal diri kita, Nah, pengembangan diri, mm-mm. tapi kali ini berbeda. Kita akan membahas soal lingkungan nih. Wah, menarik ya berarti. Betul. Kira-kira kamu hari ini bawa siapa nih untuk narasumber kita pada episode kali ini? Nah, di episode kali ini kita tentunya bersama narasumber yang sangat-sangat menginspiratif kita semua. Nah, yuk langsung saja kita sambut Kak Ihsanuddin. Oke, misi siap. Halo. Halo, Halo selamat Kak. siang. Selamat siang Kak Ihsan. Siap. Apa Selamat kabar? siang. Baik, sehat. Boleh Lalu. langsung duduk aja biar lebih santai ya. Iya, Siap. ngobrol biar lebih santai. Nah, terima kasih ya Kak sudah datang di program kita hari ini. Siap, siap, Nah, siap. Senang rasanya kita bisa bertemu dengan Kak Ihsan yang Oke. sepertinya ini sangat sibuk ya hari ini. Bahagia karena Oh. di sini berakhir. oh gitu gitu. ya. Nah, oke teman-teman, Kak Ihsanuddin ini seorang yang sangat aktif dan berdaya. Nah, beliau ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa. Nah, selain itu beliau juga aktif di Koordinator Aliansi BEM Tulungagung ya, betul ya Betul Kak? sekali. Dan Koordinator Pendidikan Kebudayaan. Mm-mm. Nah, serta juga menjadi BEM Nusantara Jatim. Yang terbaru ini di koordinator di MAP PTKIN Jawa Nusa Tenggara. Oh, Baru ini. oke Masih oke. fresh. Saya benar-benar pemimpin yang menaruhkan visi green ya Kak ini. Oh iya. Ya dari bajunya aja udah Iya. Oh iya, green gitu. ini tidak hanya bajunya juga, jasnya juga. Kawin. Oh, Ya, sama, kita juga win kan. Oke. ya sama. Oke teman-teman, dari profil beliau ini selain aktif di program politik kampus ya, beliau juga menjadi pemimpin yang peduli dengan lingkungan yang berkelanjutan. Siap, Betul ya Kak betul. ya? Nah, Kak Ihsan boleh nih dijelaskan secara singkat dulu apa sih sebenarnya Rally Green itu? Oke, jadi apa sih Rally Green itu? Nah, Jangan betul. kok yang terdengar adalah ekoteologi, hari ini UIN 1 kok Rally Green ya kan? Nah, itu kan unik kan. Rally Green sebenarnya gini. Awal mulanya adalah karena visi misi UIN itu adalah salah satunya adalah rahmatan lil alamin, ya kan, bagaimana makhluk hidup, manusia dan lain-lain itu memiliki suatu kontrak sosial yang indah dan baik. Jadi itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Rally Green itu peranak pinakan dari penafsiran bahwa religius hijau atau keberlanjutan dari ekoteologi. Oh, Itu oke. jadi sebenarnya. Ekoteologi itu apa sih? Itu adalah bagaimana hubungan antara lingkungan dengan agama. Agama. Kita harus menjaga lingkungan, harus kita menjaga lingkungan lah itulah. Karena tuntutan dari agama. Agama. seperti itu. Oke. Jadi menyambungkan antara agama dengan Lingkungan. Lingkungan seperti itu. itu. Sepertinya pembahasannya akan lebih seru lagi ya setelah ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan sambung setelah berikut ini. Jadi jangan Siap. kemana, stand terus di Babe bersama Satu Televisi.
Nah, teman-teman, balik lagi di Babe bersama Satu Televisi. Tadi kita udah sedikit tahu nih, apa itu Rally Green ya. Ternyata itu adalah kesinambungan antara agama dan juga lingkungan. Tapi pastinya kalau kita mau melaksanakan Go Green itu tidak semudah itu ya. Betul. Tidak semudah nge-like postingan dari orang yang kita suka. gitu. Aduh, nah. Oke, aku punya satu pertanyaan nih, Kak. Oke. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar mahasiswa Hmm. untuk menerapkan gaya hidup Rally Green ini sehari-hari di kampus? Tantangannya ya. Mm-mm. Mungkin tantangan satu sih karena kita ya salah satu adalah Gen Z ya. Ya Ya, kan? Sesuatu yang tidak ataupun zaman periode yang tidak menginginkan proses. Mintanya instan melulu, instan. ya kan? Betul-betul. Zaman sekarang itu instan, instan, instan dan instan ya. Di situ itu tantangan paling sulit sebenarnya. Jadi menurutku adalah yang paling sulitnya adalah gaya hidup mahasiswa atau masyarakat yang selalu mengedepankan instan. Contoh nih, kayak guna apa ya? Gaya hidup yang selalu mempergunakan alat seperti plastik, botol dan lain-lain itu menurutku instan sih. Jadi itu yang paling sulit. Merubah itu sih, merubah habit manusia seperti itu memang sulit. Ya, Karena udah kebiasaan sih pakai plastik, pakai apa dan lain-lain itu. termasuk menjadi tantangan terbesar sebagai mahasiswa ya, Kak ya. Betul. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa sih kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan? Hmm. Kait itu ya. Iya, betul. Paling simpel. Nah, ini sebenarnya sudah dilaksanakan di PBAK ya kan. Oh, PBAK apa tuh? itu tidak boleh apa ya? Bukan tidak boleh sih, peraturannya adalah kalau bawa minuman itu harus diwadahi di tumbler gitu. Oh, Contoh oke. kalau bawa makanan harus bawa itu alat makanan itu apa Iya, namanya? Itulah iya. itu. Tepak nasi Ya, gitu. tepak nasi. Betul. Itu paling simpel sih. Jadi secara tidak langsung kita mengkampanyekan bagaimana alam ini selalu kita jaga lewat kampanye anti plastik. Di plastik, betul. Mengurangi bagaimana penumpukan plastik dan itu sih. Jadi ini udah dimulai dari kita PBAK PBAK ya. kemarin ya. Dari zaman kita pun kan juga seperti itu. Kita Mm-mm. tidak diperbolehkan membawa. Botol Iya, Iya, plastik kita lah. tetap membawa tumbler ya. iya kita tetap membawa Betul, tumbler. itu sih. Oke. Jadi memang itu sih memang itu yang aku rasa juga sangat sangat menantang ya. Aku sendiri pun juga cukup sulit untuk Sulit. membawa. Kan kadang biasanya kita kalau Gen Z ngomongnya sih ribet ya. Harus Ribet, bawa apalagi kalau Iya. misalnya kita mau kayak makanan ringan nih, misalnya kayak mau jajan batagor aja nih. Itu kan kalau bawa Kresek gitu. iya kayak tempat nasi itu kan jadi harus gimana ya 2 kali gitu. Betul. Mendingan kan beli di abang-abangnya pakai Plastik. plastik. Nanti jadinya jadi satu Iya. gitu. Tapi dampaknya itu sih yang perlu kita perhatikan Iya, juga. sampahnya itu. Ya, penumpukan, terus itulah terkait penumpukan plastik yang hari ini belum bisa terselesaikan itu. Pencemaran plastik. Oke nih Kak, kalau seperti itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung program Rally Green ini? Berarti mahasiswa bagaimana sih untuk mendukung itu? Nah, Ya kan? betul. Mungkin kebiasaan kecil dulu. Oke, mahasiswa untuk mendukung itu sih yang pertama, yang paling dibutuhkan manusia itu kan satu nih, air ya kan. Nah, Itu di kehidupan manusia itu paling butuh pertama kali air. Nah, di sini contoh kecil adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu kalau bisa air itu ya untuk wadah tempatnya itu juga bawa sendiri seperti tumbler. Tapi ya jangan sampai ketinggalan bos tumblernya. Itu sih. oke. Jadi untuk membiasakan mungkin kalau pas waktu kelas, kuliah itu betul. bawa tumbler gitu ya. Bawa tumbler sendiri. Atau mungkin yang lebih besar juga pastinya boleh banget ya, karena kita tetap membutuhkan air. sehari 8 Nah, liter. 8 liter. 8 liter Iya. dan bahkan tuh kadang satu botol itu aku pernah ngisi itu tuh cuma 2 gelas. Satu botol tuh kadang. Jadi bawa yang kayak besar gak apa-apa. Nah, betul. Lebih baik bawa botol yang besar sekalian gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih mahasiswa yang berbudget terbatas tetapi bisa aktif berkontribusi dalam gerakan Rally Green ini? Yang budgetnya terbatas. Terkait apa ini budget? Mungkin Mungkin kalau misalkan nih kalau dari aku nih ya, kalau misalkan
mau beli tumbler kadang kan mikir karena kadang Iya. ada harganya yang mahal Oh, gitu. oke. Mungkin gini ya, botol air mineral itu udah cukup sih sebenarnya, ya kan, buat isi ulang isi ulang isi ulang. Jadi yang penting kan, dia higienis juga, bersih dan lain-lain itu sih. Itu udah cukup, nggak perlu tumbler dan lain-lain. Kalau memang Oke. kita butuh 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 cara yang paling efisien, tuh. Nih ngomongin tadi soal isi ulang nih. Nah Heeh. kalau di kampus kan nggak ada tuh air untuk mengisi Mengisi. ulang. Nah Oh, biasanya kalau cuma mmm, bawa yang 500 mili, heeh, Mhm. cuaca panas kayak gini setengah hari aja udah habis, Habis. habis. iya Nah iya, kira-kira Nah. kalau dari Mas Iksan nih, mmm, biar nggak ada kayak gitu tuh, UIN tuh harus kayak gimana? oke. Panjang kalau ini ya. Oke. Ya, jadi kemarin itu kita memang berdiskusi dengan para pimpinan rektorat, ya Mhm. kan. Harapan kami adalah dari teman-teman mahasiswa adalah pengen ada isi ulang air mineral. Mmm. Entah itu nanti berbentuk ada satu tempat atau nanti bercabang-cabang silahkan, yang penting ada tempat fasilitas teman-teman buat isi ulang air mineral itu sih. Satu sisi di lain kita juga lebih mudah untuk mendapatkan air itu ya kan. Satu sisi kita juga mendukung tadi yang di awal kampanye terkait bagaimana sampah plastik itu juga berkurang. Itu Mmm. sih. Oke, bagus. Jadi jelas ya Mhm. kalau kita mau go green tuh bisa dari kebiasaan kecil, dari Ya, kita, mulai Betul. pakai botol minum bawa sendiri betul. aja, gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya tentunya. Betul. Tuh. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Babe bersama Satu Televisi. Televisi. Oke teman-teman, masih bersama kita di Babe, belajar bareng Satu Televisi. Nah, dari obrolan-obrolan kita sebelumnya nih Kak, Mhm. tadi kan udah bahas tentang tantangan dan solusi kecilnya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang dampak berkelanjutan tentang rally green ini nih. Oke, dampak berkelanjutan ya. Hmm. Mungkin untuk dampak berkelanjutan itu kita simpel sih. Dampaknya adalah dari Rally Green ini, itu kita betul-betul untuk berkampanye, Mhm. mengurangi terkait, pencemaran plastik. Kenapa sih pencemaran plastik itu harus kita kurangi? Karena yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya bahwa dari dampak pencemaran plastik itu tidak hanya kita melihat secara yang bisa dilihat mata saja, Mhm. tapi ada suatu mikroplastik yang perlu teman ketahui. Nah, hari ini alam khususnya di Indonesia ini, itu secara persentase itu juga termasuk, apa ya, standar, adanya dampak mikroplastiknya juga tinggi, Iya. gitu loh. Air sungai juga terkena mikroplastik hari ini ya kan, itu sih. Apalagi sekarang kan rame-ramenya banjir ya di Betul, kota-kota manapun. mhm, Nah, itu mungkin juga salah satu, mhm, efek dari pembuangan sampah di sungai betul, atau mungkin di mana-mana yang sampah betul berserakan, betul, gitu. Dan juga kemarin nih aku juga baru dengar berita bahwa, air hujan yang ada di Mhm. Indonesia itu udah mengandung plastik, mikroplastik. betul. Jadi ini Sampai kan air hujan ya? jadi kayak Betul betul. kita yang biasanya memandang hujan tuh sebuah anugerah, Iya. sekarang menjadi malapetaka Malah ya. Iya, buat kesehatannya. Iya, buat sedikit kesehatan. kelihatan Ya, gitu. seperti itu memang harus segera dihindarkan ya, harus segera diatasi. Mungkin kita mulai lewat mahasiswa Win1. Mhm. Ya, karena kita kan juga makhluk hidup ya, kita juga ingin merasakan, alam yang baik untuk kita dan masa depan kita tentunya, seperti Betul. itu. Dari kira-kira nih Kak, dari sekian kegiatan Rally Mhm, Green yang sudah ada, mhm, menurut Kak Ihsanuddin sendiri, mhm, yang paling berkesan dan paling berpotensi mhm. untuk mahasiswa nih apa? Yang paling berkesan dan yang paling berpotensi untuk Betul. program Rally Green ya? Iya betul. Sebenarnya Rally Green itu kita mulai itu dari kemarin PBAK waktu Rekor Muri, teman-teman. Mhm. Itu kita membawa yang namanya tong sampah. Oh, iya 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 Oh, iya iya. Kenapa oke kita, oke. mengartikan bahwa tong sampah itu bisa mencerminkan suatu gerakan Rally Green? Karena Mhm. ini, pencemaran plastik itu sebenarnya satu faktornya, kurangnya tempat sampah. Sampah. Nah, hari ini mahasiswa sudah berperan. Bahkan kemarin 3.000 sekian tong sampah itu sudah Mhm. ditransferkan di seluruh Tulungagung. Nah, untuk Oh. membantu apa? Untuk membantu bagaimana pencemaran plastik, yang plastik itu seharusnya dibuang di tong sampah,
dan dibuang di TPA akhir ya kan, Mhm. dan nanti diolah, seharusnya seperti itu. Yang kemarin-kemarin itu ternyata masyarakat tuh banyak sekali yang membuang plastik itu di Di sungai, sungai. dibakar dan lain-lain. Nah, kita adanya memfasilitasi bahwa mahasiswa itu kemarin membawa tong sampah itu untuk mengurangi hal itu. Biar Mhm. masyarakat, itu buang aja, nanti biar dibawa ke TPA itu sih. Tapi biasanya Hmm. ada orang juga yang kurang tahu ya, maksudnya Nah, sudah ada tempat sampah, heeh, tapi dia memilih untuk membuang seperti tadi ke sungai karena Betul. dipikir lebih cepet hilangnya, padahal enggak hilang, itu nggak nanti hilang-hilang. mampet malahan. Malah menyumbat dan Iya, mengakibatkan banjir. iya. Itulah keadaan yang sekarang ini. Betul, betul sekali. Kalau udah ngerasain nanti kita nyalahinnya ke pemerintah, Bentar. padahal Nah, padahal dari kita sendiri pun juga berkontribusi melakukan kesalahan. betul. Tapi kita sendiri sebenarnya juga ada beban sih terkait Mmm, kalau ada masyarakat seperti itu, kita sebagai mahasiswa juga dibebankan bagaimana kita memberikan suatu nilai moral. Bahwa ya mmm. contoh kecil lah kita mengasih tahu, memberitahu bahwa jangan seperti itu dan lain-lain. Itu sih beban kita. Di mahasiswa itu juga dibebani terkait bagaimana untuk kontrol sosial masyarakat itu bisa Kira-kira berjalan. langkahnya tuh kalau untuk kontrol sosial Mhm. menurut Mas Ihsan seperti apa? Mungkin lebih di pengingat sih, kita Mmm. sebagai pengingat masyarakat dan lain-lain. Karena ini survei ya, survei masyarakat itu lebih percaya hari ini, bukan percaya sih, hari ini di masyarakat itu mahasiswa agak agak ada value yang tinggi lah. Wih, Hmm. mahasiswa ya kan. Jadi dengan adanya seperti itu kita juga apa ya, di diuntungkan untuk bisa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu sih. Baik, jadi Mhm. memang peran mahasiswa itu juga sangat diperlukan ya? Penting Betul, yang walaupun hanya sebagai betul. pengingat Iya. Walaupun sebagai pengingat. tapi penting gitu. Jadi peran terkecil. Aku tadi notice ya Kak, Mhm, udah dimulai dari PBAK ya. betul, Berarti kita ini udah menerapkan dari mhm, PBAK sebelumnya tadi kan yang pembahasan kita awalnya tuh botol, tumbler, terus yang sekarang ini tong tong sampah, sampah ya. betul. Oke, keren sekali ya. Berbicara soal dukungan nih Kak, kira-kira apakah DMAU mendukung ide wisuda hijau di masa depan? Wih, kita sangat mendukung kalau itu. Manggilnya apa ya, Mbak apa Adik ya? Mbak ya? Oh iya. Mbak. Jadi sangat mendukung Mbak kita, Mbak. Memang satu sisi, apa ya, wisuda hijau itu gini, kita melihat begini, dengan keadaan Indonesia seperti ini, adanya penebangan pohon secara liar ya kan, Mhm. kita membutuhkan kayu yang selalu begitu banyak kayu. Ujungnya apa sih kayu itu? Satu, kertas. Iya, betul Dua, betul. tisu. Tiga, lah adanya UIN 1 hari ini mendukung adanya wisuda hijau yang mengurangi kapasitas kertas, ya kan? Mmm. Yang skripsi udah nggak pakai kertas lagi, tapi Iya, pakai Heeh. file dan lain-lain itu. Well. Nah, itu bagus sih. Jadi penebangan pohon itu udah agak berkurang. berkurang. Bagus sih. Menurutku, aku tahu kebijakan itu mulai dari UIN 1 ini. Kampus lain belum ada sih, kalau itu. Oke. Satu. Belum jatuh. Sangatlah mendukung untuk Betul. penghijauan Betul. bumi ini ya berarti ya. Mhm. Jadi gerakan Rally Green ini itu bukan hanya tentang menanam aja, tapi Betul. cara kita untuk merubah kebiasaan kita agar lebih bisa menghargai alam juga seperti itu. Jadi hybrid, bahasanya hybrid. Kita rubah hybrid kehidupan kita. Seperti itu. Betul. Oke. Dari pembahasan kita dari tadi sangat-sangat menarik Iya, ya betul. ini. Nah, tentunya jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Kak Ihsan akan memberikan final message nih buat kita semua. Siap Oke. lah. Jadi Saya jangan keperintah. kemana-mana. Oke. Jangan kemana-mana dulu. Kita bakal sambung di segmen berikutnya. Tetap di Babe Babe bersama bersama satu satu televisi. Oke teman-teman, balik lagi di Babe bersama satu televisi. Nah teman-teman, seru banget ya obrolan kita dari segmen 1 sampai segmen terakhir ya teman-teman ya. Dan tadi kita juga udah belajar banyak dari Mas Ihsan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli juga terhadap lingkungannya. Gak hanya ke SDM-nya aja, tapi juga ke SDA-nya. Karena mengingat kita kan hidup berdampingan dengan alam. Yang ngisi bumi itu bukan cuma manusia, ada makhluk lainnya juga. Kalau kita bisa baik ke alam, alam pun bisa baik ke kita. Kalau kita bisa melindungi alam, alam juga bisa melindungi kita. Betul sekali itu.
Nah, sebagai penutup nih Kak, kira-kira pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk seluruh civitas akademika UIN 1 ini dan untuk menerapkan Rally Green tidak hanya menjadi program saja. Apa nih kira-kira pesannya? Oke, pesan untuk kita ya, mungkin karena ini juga pesan pesan saya terakhir di periode ini ya kan. Habis ini kan kita udah selesai kan. Mungkin pesan saya adalah, mmm, betul apa yang dikatakan Mbaknya tadi adalah kita khalifah fil ard, teman-teman. Kita adalah pemimpin, bukan hanya pemimpin dalam hal, pasukan, manusia dan lain-lain, tapi juga alam juga perlu kita lindungi. Bahwa kalau ada bahasa Jawa itu, alam kui guru, alam itu adalah guru. Guru. Di alam itu juga memberi pelajaran bagi kalian, alam itu juga memberikan pengalaman untuk kalian, bahkan alam itu juga bisa menghukum kalian, seperti Oh. layaknya guru, seperti itu. Jadi, mulai dari hari ini, mumpung hari ini kita juga sudah, menikmati ya, menikmati juga kita sudah menjadi saksi juga bagaimana alam menghukum, bagaimana alam melindungi kita dan menjaga kita. Nah, baiknya teman-teman juga mulai sadar dan teman-teman mulai juga, ayo kita semangat berjuang berjuang sungguh-sungguh untuk melindungi alam sekitar kita dulu. Jangan jauh-jauh ke luar pulau, tapi sekitar kita. Pohon itu jangan terlalu untuk belum besar dipotong dan lain-lain. Itu sih paling utama. Apalagi hari ini alam itu bukan hanya sebatas pohon, tanah, air, bukan hanya itu. Tetapi udara, kan tapi makhluk hidup di sekeliling kita itu juga perlu untuk dijaga, ya kan. Jangan sampai, alam itu, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita itu juga tidak nyaman dengan adanya kita. Saya jamin kok, kalau memang kalian semua melindungi alam, saya pastikan kalian juga akan dilindungi alam. Itu betul itu. Memang ini sedikit cerita boleh nggak? Boleh, Boleh. boleh. Dulu itu pernah ya, waktu SMA ya kan, Mhm. memang kebiasaanku itu jalan-jalan ke gunung ya kan. Hmm. Memang dari dulu guruku nggak pernah memberikan suatu pelajaran untuk bagaimana merusak alam, nggak pernah. Kita di pondok itu untuk dididik untuk lindungi alam, lindungi ini makhluk hidup dan lain-lain. Nah suatu ketika waktu saya di Gunung Lawu ya kan, naik di Gunung Lawu, muncak di sana, Ya. hampir nyasar. Tiba-tiba ada burung, ya kan? Oh, Beneran iya. ini real, ada burung yang lompat gagak apa lupa aku namanya, Kak. Itu memberitahu, oh jalannya sini, sampai tahu arah jalan yang saya dari awal tadi. Alhamdulillah ya, kalau Iya. nggak ada burung kita nggak bisa ketemu Nggak bisa kayaknya. ketemu. Betul, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait waktu badai, pernah Mhm. badai, saya bersandar di pohon ya. Pohon itu kayak nggak mau aku sandarin. Jadi kayak Oh. saya bersandar, kayak jatuh terus, nggak pas gitu loh. Aku geser lah ke pohon lain. Ternyata selang 2 menit, bukan tiang sih ranting itu ada yang jatuh di situ. Oh, jadi penanda ya Penanda, oh untuk ternyata alam seperti ini ya. Jadi ada istilah kausalitas sebab dan akibat. akibat. Kalian merusak alam pasti berakibat juga alam akan merusak kalian. Bahkan bisa membunuh kalian juga. Seperti itu sih pesan dari aku. Aku kirain tadi itu pohonnya karena kecil. Besar kamu. Sangatlah Oke. wow sekali ya dari ceritanya, Iya, bikin merinding oh. sebenarnya. Bisa seperti itu juga ternyata alam tuh ya. Alam ini betul-betul hidup lah. Iya. Alam ini betul-betul juga melihat kita, Iya, bagaimana betul. kita dan lain-lain. Tapi ada narasi yang gini, kan yang merusak bukan kita, kenapa yang berdampak kita? Oh. Ya kan? Oh, ada Iya. seperti itu? Ada narasi seperti itu. Kan yang merusak orang itu, kenapa kita kena dampak? Oh, Dampaknya iya. gitu. Ini secara kiasan itu seperti semut, teman-teman. Satu semut yang menggigit kita, Iya. kita akan merusak Oh rumah iya, semut yang betul. berdampak kepada Iya. seluruhnya. Itu sih. Karena merusak yang apa ya, kalau tadi kan diibaratkan sama semut, kita rusak rumahnya kan dari Salah satu salah itu. satu itu, iya. Itu sih. Terima kasih banyak buat Oke, Kak Ihsan siap. atas segala ilmunya di hari ini Siap. tentang alam ya. Jadi aku harap kita bisa benar-benar merubah hidup Betul. kita yang saat ini mungkin masih buruk, masih suka pakai botol plastik, masih suka pakai barang-barang yang sekali pakai. Iya. Dimulai berubah untuk memakai barang-barang yang lebih lebih peduli lingkungan lah Peduli ya, lingkungan. seperti Dan itu. untuk menerapkan Rally Green itu tadi ya, mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Paling gitu. simpel itu. Iya, betul. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ihsan ya. Saya juga terima kasih banyak pada teman-teman. Iya, terima kasih kembali dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menemani kita dari episode
awal sampai dengan saat ini. Semoga dari semua pembahasan setiap episode bisa memberikan insight baru dan memberikan pengetahuan lebih lagi untuk kalian semuanya. Jadi tetap tonton terus program kita yaitu Babe bersama Satu Televisi. Televisi. See you guys. Semangat teman-teman.